Shalom. Orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 42 mengatakan, 42 ayat 3 mengatakan demikian. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya, tapi dengan setia ia akan menyatakan hukumnya. Haleluya. Firman Tuhan saat ini, saudara, yang kita dengar kali ini benar-benar membuat kita tersadar di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kita sering jatuh dan jatuh, bahkan mungkin kita hampir tergeletak. Kita sepertinya putus asa, hopeless, tidak ada harapan, seperti buluh yang tertiup angin atau sumbu yang tertiup angin yang begitu kencang sehingga buluh atau sumbu itu mulai terkulai, mulai redup. Tapi ada kabar baiknya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah yang setia. Di situ dikatakan di dalam firman itu di ayat selanjutnya bahwa di kalimat selanjutnya bahwa ia akan menyatakan hukumnya, ia akan menyatakan kasihnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini suatu kabar yang mengembirakan, yang membuat kita bersuka cita, excited. Kita kagum memiliki Allah seperti ini yang penuh dengan belas kasihan. Maka ketika kita mengalami hal ini dalam hidup ini, kita jangan putus asa, kita jangan patah harapan, karena Allah pun tidak akan membiarkan kita tergeletak. Allah tidak akan membiarkan kita patah. Mungkin hanya terkulai, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita patah atau padam. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya padam imannya, padam pengharapannya, saudara. Karena itulah poin yang pertama di dalam firman Tuhan ini, yaitu bahwa karena Allah kita itu adalah Allah yang setia. Ia menunjukkan kasihnya, ia menunjukkan belas kasihannya. Jangan sampai menyerah, saudara, dalam situasi kondisi yang seperti ini. Justru kita harus mengejar belas kasihannya, hidup di dalam kasihnya, menantikan dengan sabar waktu daripada Tuhan. Menantikan dengan sabar itu berarti juga kita akan menerima kasih setianya, pertolongannya, kesembuhan daripadanya, mujizat daripadanya, kemenangan daripadanya, pemulihan daripadanya. Bersabarlah dan setia menunggu waktunya Tuhan. Kalau Tuhan setia, kita juga harus memiliki sifat setia, bersabar, setia menantikan waktu Tuhan. Amin. Kita pasti akan mendapatkan kasih setianya pada waktunya. Yang kedua, poin yang kedua di dalam Yesaya 43:4 mengatakan, hidupmu berharga bagi Allah. Hidup kita ini berharga bagi Allah. Mana mungkin Allah biarkan hidup kita menjadi hidup yang berantakan, keluarga yang berantakan, pekerjaan yang berantakan, bisnis berantakan. Tidak mungkin, karena kita adalah orang-orang yang berharga. Tuhan akan memberikan tempat yang istimewa, spesial treatment untuk kita, orang-orang yang berharga di hadapannya. Karena kita memiliki value. Apa value kita? Apa nilai kita sehingga kita berharga di hadapan Allah? Nilai kita adalah kesetiaan, kesabaran, menantikan waktunya Tuhan. Itulah yang membuat kita berharga di hadapan Allah. Itulah yang membuat kita layak menerima kasih setianya, saudara. Itulah yang membuat kita layak diselamatkan, layak diangkat dan dipulihkan, karena kita berharga di hadapannya. Haleluya. Dua poin ini, saudara, yang membuat kita harus
bangkit dari keterpurukan saat ini. Jangan padamkan imanmu, jangan padamkan harapanmu. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Poin yang pertama adalah apa? Allah kita adalah Allah yang setia, dan Dia pasti akan menunjukkan belas kasihannya pada waktunya. Bersabarlah menantikan, duduk diam di bawah kakinya, menantikan waktu daripadanya. Yang kedua, karena kita itu spesial, berharga, dan memiliki value di hadapan Tuhan, maka kita pun pasti akan dipulihkannya. Kita pun pasti akan diberikannya kesembuhan, mujizat, kemenangan, dan kuasanya. Kuasa untuk kita bangkit kembali, kuasa untuk kita dapat meraih janji-janji Tuhan dan masuk di dalam rencananya. Haleluya, shalom. Tuhan memberkati